Tersebutlah cerita kerajaan di Pulau Galang yang dipimpin oleh seorang Megat yang sudah tua. Megat tua ini memiliki dua orang putra yang sudah beranjak dewasa. Putra sulungnya bernama Julela dan adiknya bernama Jenang Perkasa. Megat tua merasa sudah saatnya kekuasaannya digantikan. Menurut Undang-Undang Adat Tersam, Megat yang mengundurkan diri akan digantikan oleh putra mahkota dan dibantu oleh adiknya. Sejak mendengar hal itu, Julela merasa tinggi hati. Sebentar lagi, aku akan menjadi penguasa di kerajaan ini. Semua orang akan bertekuk lutut padaku. Hahaha. Tak terasa, waktu yang dinantikan pun tiba. Seluruh rakyat Pulau Galang berkumpul di alun-alun istana. Megat tua memberikan maklumat, kemudian menyerahkan mahkotanya kepada Megat muda, diiringi dentuman meriam sebanyak 7 kali. Setelah itu, pesta pun diselenggarakan dengan mewah selama 7 hari, 7 malam. Sejak resmi menjadi Megat, perangai Julela semakin hari semakin berubah. Dulu, ia adalah anak yang sopan dan penyayang. Tetapi sekarang, ia menjadi angkuh dan pemarah. Ia tidak lagi mendengar nasihat para datuk yang bijaksana. Tabiat buruk ini mulai tampak sejak diangkatnya Hulu Balang menjadi penasehat Julela. Suatu ketika, Julela dan juga Hulu Balang mengatur rencana untuk menyingkirkan Jenang Perkasa. Dengan cara mereka menuduh Jenang Perkasa melakukan pembunuhan kepada Megat tua dan juga Permaisuri. Suatu hari, Megat tua dan juga Permaisuri ditemukan tewas di kamarnya. Siapa yang berani melakukan ini kepada ayah dan ibuku? Pengawal! Pengawal! Cepat periksa seluruh istana ini. Aku yakin pelakunya masih ada di sini. Seluruh pengawal kepercayaannya pun berpura-pura sibuk mencari di setiap sudut istana. Dan mereka menemukan keris yang berlumuran darah di balik tilam Jenang Perkasa. Sungguh hina perbuatanmu. Sudah hamba sangka, dari dulu kau memanglah anak yang tidak tahu diuntung. Pengawal, cepat pancung pendurhaka ini. Seluruh orang di istana pun sangatlah tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh Jenang Perkasa. Karena Jenang Perkasa adalah orang yang sangat baik. Namun, ia tidak dibiarkan untuk membela dirinya. Berdasarkan hasil perundingan,
Jenang perkasa tetap dibiarkan hidup. Tetapi ia harus meninggalkan Pulau Galang. Dengan berat hati, Jenang perkasa meninggalkan Pulau Galang dan seluruh kenangannya. Ia berjanji akan datang kembali dan membersihkan namanya. Sungguh kejam yang dilakukan mereka kepada hamba. Hamba berjanji akan datang kembali dan menegakkan keadilan. Akhirnya, Jenang perkasa berlayar menggunakan perahu yang tak tentu arah. Jenang perkasa berlayar mengikuti arus air laut. Hingga ia kelelahan dan tertidur. Dalam tidurnya, ia bermimpi bertemu dengan Mina, seekor gajah yang dapat berbicara. Mina memberikannya sebilah rotan yang memiliki kekuatan ajaib. Bila rotan ini dipukulkan ke air laut, maka air laut akan menjadi tawar dan dapat diminum oleh Jenang perkasa. Dan bila rotan ini dipukulkan ke telapak kaki Jenang perkasa sebanyak 3 kali, maka Jenang perkasa dapat berjalan di atas air. Dan bila rotan ini terkena tubuh musuh, maka musuh tersebut akan hangus terbakar. Mina juga menyuruh Jenang perkasa untuk bertolak ke arah selatan untuk menyelamatkan seorang putri cantik yang diculik. Seketika, Jenang perkasa terbangun dari tidurnya dan ia mendapati sebilah rotan yang berada di tangannya. Lalu, ia mencoba semua yang dikatakan Mina kepadanya. Dan semuanya terjadi. Akhirnya, Jenang perkasa memutuskan untuk bertolak ke arah selatan, mengikuti arah mimpinya dengan berjalan di atas air. Mudah-mudahan ini adalah kerajaan Pulau Berhala yang hamba cari. Matahari sudah di atas kepala. Terdengar dentuman meriam dan gong yang sakut menyahut. Iring-iringan manusia terlihat di sepanjang jalan. Beberapa orang berbadan kekar berjalan di depan dengan menggotong sebuah tandu yang berukir kepala naga yang diselumuti oleh kain warna-warni. Ketika iring-iringan tersebut sudah memasuki pintu gerbang istana, tandu pun diturunkan. Dan keluarlah sang putri. Raut wajahnya yang memancarkan kesedihan dan beban yang berat. Raut wajahnya sejatinya jelita. Kini, seperti mayat hidup yang berjalan.
Dari dalam istana, keluarlah seorang Megat yang sangat ditakuti oleh rakyatnya. Bernama Sri Rama. Bertubuh gempal, perut buncit, kulit hitam legam, dan kumis yang melintang dengan tertawa-tawa. Suatu hari, Megat Sri Rama mengadakan pesta perkawinannya dengan sang putri. Di pesta tersebut, Megat Sri Rama dan juga para pengawalnya bermabuk-mabukan. Kesempatan inilah yang digunakan oleh Jenang Perkasa untuk menyusup ke dalam istana dengan cara ia menyamar menjadi pelayan. Ketika Jenang Perkasa sudah berhasil memasuki istana, ia mendapati sang putri yang sedang menangis di bilik pengantinnya. Tenanglah putri, aku akan membawamu keluar dari istana ini. Akhirnya mereka menyelinap dan meloncat lewat jendela. Langkah demi langkah diperhitungkan dengan benar. Tetapi, seperti pepatah mengatakan, sepandai-pandainya tupai melompat akan jatuh juga ke dalam tanah. Begitulah yang dialami oleh dua anak muda ini. Ketika mereka sampai di belakang istana, mereka terlihat oleh para pengawal. Dan dalam hitungan detik, mereka pun terkepung. Tak dapat dihindari lagi. Peperangan sengit pun terjadi. Dengan lincah dan gesit, Jenang Perkasa menangkis setiap serangan. Tidak berselang lama, terdengar jerit para pengawal yang meregang nyawa karena hangus terbakar terkena rotan Jenang Perkasa. Megat Sri Rama yang mengetahui hal tersebut sangatlah murka. Siapakah orang ini sebenarnya? Tangguh juga ilmu kepandaiannya. Tapi aku tidak akan dapat dikalahkan oleh siapapun. Hahaha. Dengan bertubi-tubi, Megat Sri Rama menyerang Jenang Perkasa. Tapi Jenang Perkasa berhasil menusuk dada Megat Sri Rama. Dengan itulah Megat Sri Rama dapat ditaklukkan. Berita tentang kebebasan sang putri ternyata sudah sampai kepada rakyatnya. Sang putri merupakan anak dari seorang Megat Batin Lagoy yang memimpin di kerajaan Pulau Bintan. Orang-orang tidak hanya mengeluh-eluhkan Putri Bintan saja, tetapi mereka juga mengeluh-eluhkan Jenang Perkasa, pemuda tampan dan perkasa persis seperti namanya. Hati Putri Bintan telah terpaut pada Jenang Perkasa, begitupun sebaliknya. Suatu hari, Megat Batin Lagoy datang menghampiri Jenang Perkasa. Hei anak muda, terima kasih telah menyelamatkan putriku. Sebagai tanda terima kasihku, aku akan menikahkanmu dengan putriku. Bersediakah engkau? Akhirnya, pesta pernikahan pun digelar. Pesta pernikahan lebih meriah daripada pesta penyambutan mereka dulu. Tidak lama dari itu, Megat Batin Lagoy menyerahkan tampuk kekuasaannya kepada Jenang Perkasa. Dan sekarang Jenang Perkasa bergelar Batin Jenang Perkasa. Sedangkan istrinya
Datin Bintan. Di bawah pimpinan Batin Jenang Perkasa, rakyatnya hidup aman dan damai. Banyak pedagang dan utusan dari kerajaan lain yang datang ke Pulau Bintan. Ternyata berita tentang Pulau Bintan telah merebak kemana-mana. Dari hasil perkawinannya, mereka dikaruniai 3 orang putra. Putra sulungnya bernama Mantang, putra tengah bernama Mapoy, dan si bungsu bernama Kelong. Setelah beranjak dewasa, Batin Jenang Perkasa membagi 3 wilayah Pulau Bintan. Batin Mantang memerintah di wilayah utara Pulau Bintan. Batin Mapoy memerintah di wilayah timur Pulau Bintan. Dan Batin Kelong memerintah di wilayah selatan Pulau Bintan. Inilah asal mula nama 3 kesukuan yang berada di Pulau Bintan. Sampai sekarang, 3 nama kesukuan tersebut masih menyebar di pesisir Pulau Bintan.